Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini kita akan lanjutkan mereview kembali pelajaran kita yang sudah lalu. Oke, sebelum kita mereview, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga semuanya tetap sehat walafiat ya, dalam keadaan semangat untuk mulai belajar. Kemarin kita udah bahas tentang materi kita yang lalu. Kemarin tentang bagaimana kondisi geografi dari semua benua yang ada di dunia, mulai dari benua Asia sampai benua Afrika, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang bagaimana kondisi alam dari negara-negara yang ada di dunia. Kemarin ada Jepang, Amerika, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Dan terakhir kita kemarin bahas tentang sumber daya alam yang ada di setiap benua. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia, dan terakhir bab kita yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua Amerika. Silahkan dicatat apa saja sih yang mungkin nanti akan masuk ke dalam soal meet kita nanti. So, silahkan dengarkan dengan baik. Oke, untuk sumber daya manusia, kemarin kita udah belajar tuh pengertian dari sumber daya manusia. Apa sih pengertian dari sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal dari manusia itu sendiri, atau dapat dikatakan sumber daya manusia yang berupa fisik ataupun kemampuan. Kemampuan ini skill ya maksudnya ya. Entah itu skill memasak, skill berbicara, skill olahraga, skill di bidang sains, di bidang pengetahuan lainnya dan sebagainya. Ataupun juga tentang kemampuan fisik ya, seperti kita beberapa ada tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan seperti pembangunan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat membutuhkan sekali, saat ini masih membutuhkan sumber daya manusia. Kemarin kita juga sudah belajar tuh apa saja sih pengaruh atau yang mempengaruhi kualitas ataupun kuantitas dari sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah, baik itu suatu daerah ataupun suatu negara, lebih-lebih khususnya sebuah benua ya, dalam lingkup yang lebih luas. Oke, ada beberapa hal kemarin, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini berkaitan dengan kondisi penduduknya ya, berapa banyak suatu wilayah itu memiliki penduduk. Karena kenapa? Biasanya sumber daya manusia di suatu negara apabila memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu saja sumber daya manusianya semakin banyak. Tapi jumlah ini belum tentu menentukan kualitas ya, tapi hanya bersifat kuantitas atau jumlah. Hal ini bisa bermanfaat dari segi tenaga ya, kalau kita tidak berbicara tentang kualitas. Selain itu juga berbicara tentang sebaran penduduk, komposisi penduduk. Nah, sebaran penduduk ini seberapa banyak sih suatu wilayah itu ditempati masyarakat. Contoh misal Indonesia. Indonesia sebaran penduduknya berpusat di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau lainnya masih renggang ya jumlah penduduknya dibandingkan dengan Pulau Jawa yang begitu padat. Nah, sebaran penduduk ini juga berpengaruh terhadap sumber daya manusianya. Bagaimana nanti para masyarakat di sana mendapatkan fasilitas, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, bagaimana mereka mengasah skill dan sebagainya. Bagaimana juga fasilitas yang didapat. Tentu saja biasanya sebaran penduduk ini berkaitan dengan fasilitas umum ya. Biasanya semakin banyak penduduknya maka biasanya semakin lengkap fasilitas yang diberikan ya, karena tentu saja hajat hidup orang banyak semakin bertumpuk maka semakin kompleks dibandingkan dengan penduduk-penduduk yang mungkin yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Tampaknya masih belum begitu banyak sekali fasilitas umum ya dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Contohnya misal itu juga berpengaruh. Kemudian komposisi penduduk, bagaimana suatu wilayah itu ragam jenis suku, etnis, budaya dan sebagainya itu juga berpengaruh terhadap suatu wilayah. Komposisi penduduknya bagaimana. Kemudian banyak laki-laki atau perempuan, ini juga bisa mempengaruhi ya bagaimana sumber daya manusia itu bisa
teroptimalkan. Tapi zaman sekarang ini sebenarnya untuk laki-laki ataupun perempuan tidak ada lagi batasan dalam segi hal sumber daya ya, atau apalagi dalam segi hal skill. Bahkan sekarang untuk hal fisik pun para wanita juga berhak ataupun memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun meningkatkan kualitasnya dalam hal apapun di bidang fisik seperti olahraga dan sebagainya. Kemudian kualitas sumber daya manusia. Nah, ini kita tadi berbicara tentang kuantitas, sekarang kita berbicara tentang kualitas. Ada beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak, tetapi kualitas sumber daya manusianya tidak begitu baik dibandingkan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Contoh saja seperti Singapura. Singapura itu memiliki jumlah penduduk yang sedikit, tapi memiliki kualitas sumber daya manusianya yang begitu hebat di bidang skill ya. Jadi selain jumlah penduduk, seharusnya kualitas dari sumber daya manusianya juga mesti diimbangi. Karena kenapa? Suatu negara dikatakan negara maju ketika kualitas sumber daya manusianya itu memiliki rata-rata di atas negara lainnya, di mana skill-skill yang mereka miliki mampu untuk mengembangkan potensi dari negaranya tersebut. Kemudian kebudayaan juga mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia ya. Beberapa negara yang memiliki kebudayaan sesuatu bisa saja itu menjadi penghambat berkembangnya sumber daya manusia di bidang kemajuan. Contohnya saja misal beberapa kebudayaan yang tidak mengenal dunia luar. Ada beberapa suku yang di negara kita saja itu tidak bersinggungan dengan dunia luar ataupun dunia yang kita sebut dengan dunia zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Ada beberapa kebudayaan yang masih bisa survive dengan kemajuan teknologi ya. Terlepas dari itu, kebudayaan ini juga mempengaruhi pola pikir dari setiap sumber daya manusia atau manusianya itu sendiri ya. Setiap kebudayaan pasti memiliki tingkah laku, kemudian adat istiadat ataupun yang bisa dikatakan sebagai kearifan dari setiap budaya yang menjadikan sumber daya manusia ini berbeda-beda di setiap wilayahnya. Tapi tentu saja kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan kita ya, yang mesti kita tetap jaga. Nah, kebudayaan ini haruslah kita imbangi juga dengan kemajuan bangsa ya. Jadi sebenarnya tidak masalah menjaga kebudayaan dan juga tetap maju bergerak di bidang apapun itu, teknologi, kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berbicara kemarin tentang sinkronisasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, bagaimana sumber daya alam ini juga mempengaruhi sumber daya manusia ya. Karena semakin baik sumber daya alam, biasanya akan menumbuhkan atau menimbulkan sumber daya manusia yang teroptimalkan ya. Karena pemanfaatan sumber daya alam juga mesti dilakukan ya, sehingga biasanya para manusia akan mengupgrade dirinya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, hal ini harus sinkronisasi antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia tidak mampu mengelolanya, maka sumber daya alamnya menjadi sia-sia saja. Ketika sumber daya alamnya tidak ada, sumber daya manusianya ada, itu juga akan menjadi sia-sia saja. Jadi sinkronisasi antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia ini harus ada. Nah, itu kemarin kita udah bahas tentang ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari potensi sumber daya manusia di suatu wilayah ya. Kita bisa lihat saja di negara kita ini dengan potensi sumber daya alamnya yang begitu melimpah, dengan jumlah penduduk yang begitu luar biasa, namun kita masih berkutat di permasalahan kualitas sumber daya manusianya. Karena itulah silakan upgrade diri kalian setinggi-tingginya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan skill-skill kalian sehingga kualitas kalian bisa bisa terlihat untuk memajukan bangsa kita. Oke, selanjutnya kita kemarin belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan juga benua lainnya. Kita kemarin bahas tentang apa saja sih yang berubah ketika interaksi ini terjadi.
seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada awalnya interaksi antar benua, bahkan interaksi antar masyarakat pun itu hanya terjadi ketika hanya membutuhkan pangan, sandang, dan juga papan ya, rumah dan pakaian, dan juga kebutuhan hidup makanan. Tapi semakin berkembang ke sini, maka perubahan-perubahan interaksi terus semakin berkembang ya, semakin kompleks kebutuhan manusia, maka interaksi tersebut semakin berkembang. Seperti halnya saat ini, tidak hanya sekedar di bidang ekonomi ya, tapi di bidang hal lainnya juga kita semakin membutuhkan interaksi dengan bangsa lain. Seperti di bidang sosial, di bidang kebudayaan, di bidang politik, di bidang pendidikan, terutama juga di bidang ekonomi tadi. Dan lain sebagainya ya. Bahkan sekarang semakin kompleks saja kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita interaksikan dengan negara-negara lain. Nah, perubahan-perubahan ini tentu saja mempengaruhi bentuk ruang ya, bentuk wilayah suatu negara ataupun suatu daerah. Apa saja sih yang berubah atau yang diubah ketika interaksi terjadi? Kemarin kita udah bahas tuh, ada beberapa hal. Pertama seperti fungsi lahan. Tentu saja semakin berkembangnya industri-industri, alih fungsi lahan semakin terjadi. Lahan yang dulunya ada dibangun menjadi pabrik misalnya. Waktu itu mungkin hutan ya, tapi ditebang akhirnya menjadi lahan industri ataupun lain sebagainya. Perubahan fungsi lahan ini ya semakin marak kita lihat ya, karena tadi kebutuhan manusia semakin banyak, semakin kompleks, sehingga seakan perubahan fungsi lahan ini tidak bisa terhindarkan. Namun yang harus kita pahami bahwa perubahan ini haruslah seiring dengan kebutuhan kita terhadap lingkungan juga ya. Tidak bisa serta-merta kita merubah suatu lingkungan tanpa kita memperhatikan perubahan yang terjadi terhadap lingkungan tersebut. Bisa-bisa perubahan fungsi dari suatu lahan, lingkungan itu bisa menyebabkan bencana yang terjadi nantinya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kualitas air di daerah dimanapun itu yang dekat dengan industri tentu saja menjadi buruk. Daerah-daerah yang memiliki resapan air semakin sedikit dan lain sebagainya. Jadi seharusnya perubahan fungsi lahan ini bisa semakin diperhatikan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian berkurangnya lahan pertanian, ya tentu saja kita lihat sekarang semakin banyaknya penduduk, maka dibutuhkan juga semakin banyak lahan untuk dibangun sebagai tempat tinggal ataupun fasilitas publik lainnya seperti lapangan, gedung perkantoran, gedung pemerintahan, kemudian juga fasilitas umum dan lain sebagainya. Kemudian pertambahan infrastruktur untuk pabrik ya, seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Tentu saja ini harus terjadi karena kenapa? Interaksi yang terjadi di dunia ini semakin cepat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang untuk membawa barang yang ada dari Jawa ke Sumatera saja tidak sulit karena tadi perubahan pertambahan juga infrastruktur pabrik seperti jalan, jembatan, jalan tol, kemudian transportasi dan sebagainya semakin baik ya. Dan tentu saja ini harus terjadi untuk meningkatkan kualitas dari hubungan ataupun interaksi antar ruang tersebut. Kemudian ada pergeseran ruang produksi. Dari kalau kita lihat dulu hampir semua produksi itu ada di desa ya, di desa disuplai ke kota. Tapi dari sekarang semuanya hampir merapat ke kota, sehingga banyak sekali orang-orang desa yang berkunjung ke kota ataupun menetap di kota untuk mencari peruntungannya. Nah itu ada beberapa dampak negatif dan juga dampak positif dari perubahan-perubahan ini. Dampak positifnya itu ada segala kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat kota dan di pedesaan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, rakyat yang masih ada ataupun masyarakat yang masih ada di pedesaan itu masih berkutat di bidang pertanian yang menyokong pangan kita ya. Itu masih terjadi. Dan juga segala kebutuhan dan teknologi masyarakat desa tersedia di perkotaan. Jadi hubungan timbal balik ini menjadi hal yang positif. Tapi juga ada dampak negatif. Karena kenapa?
Hal tersebut semakin hari semakin membuat masyarakat desa berkeinginan untuk pergi ke kota karena melihat bahwa peluang peruntungan di kota itu semakin besar daripada yang ada di desa. Mereka semakin tergiur untuk pergi ke kota, sehingga hal ini bisa berdampak negatif. Kenapa? Ya tadi, kalau tidak ada lagi orang yang memproduksi pangan di desa, siapa lagi yang akan memproduksinya? Karena kita ketahui tidak mungkin produksi itu bisa dilakukan secara massal apabila di lingkungan perkotaan ya. Tentu saja tidak, kalau memang hanya sekedar lingkup rumah tangga ataupun lingkup kecil mungkin ya masih bisa untuk mencukupi kebutuhan yang ada di kota. Nah, hal ini juga berdampak pada kota-kota besar yang semakin padat penduduk dan juga pertumbuhan penduduk yang begitu semakin menumbuhkan seperti di kota Jakarta, kemacetan, polusi udara, lingkungan yang kotor, lingkungan yang kumuh, dan sebagainya. Karena tadi suatu wilayah kalau terlalu padat, tentu saja wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup semuanya ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali yang namanya keseimbangan antara pedesaan dan juga perkotaan. Nah, kita bahas tadi yang pengaruhnya terhadap bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan politik. Banyak beberapa contoh yang bisa kita lihat ya dalam lingkupan ini. Contohnya seperti di bidang ekonomi, sekarang ini ekspor impor menjadi suatu hal yang biasa ya bagi setiap suatu negara. Bahkan bukan lagi tentang pangan saja, banyak sekali kerajinan-kerajinan, kemudian hasil bumi lainnya, hasil pertambangan, kemudian tekstil dan lain sebagainya, teknologi ya. Jadi semakin kompleks kegiatan ekonomi yang bersifat ekspor ataupun impor yang saling menyambung kebutuhan satu sama lain. Di bidang sosial, di bidang budaya, bagaimana sekarang kita coba bisa kita lihat sekarang di beberapa negara di Eropa, bahkan di Amerika, kebudayaan Indonesia itu bisa sampai ke sana ya, melalui pentas seni dan lain sebagainya. Kemudian di bidang politik, tentu saja sekarang tidak bisa kita hanya bergantung kepada negara kita saja ya di bidang politik ya, karena politik luar negeri ini mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri. Ya, seperti yang kita lihat saat ini bagaimana pengaruh negara-negara, contohnya saja seperti Amerika dan China yang di bidang politiknya begitu berpengaruh terhadap negara-negara lain. Jadi politik luar negeri tentu saja tidak bisa kita anggap remeh ya. Bagaimana negara kita bisa memposisikan pada negara-negara lain sehingga kondisi politik yang ada di dalam negeri juga menjadi stabil. Kemudian di bidang pendidikan, bagaimana kita bisa belajar menempuh pendidikan di negara-negara lain dengan mudah. Kemudian negara-negara lain juga bisa menempuh pendidikan di negara kita dan lain sebagainya yang bersifat menguntungkan bagi negara kita. Oke, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa kita review pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan nanti dibuka-buka lagi catatannya, dicari referensi lainnya dan yang bisa menambahkan wawasan kita. So, silakan siap-siap untuk mid semesternya. Semoga bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan nilai yang baik ya, dengan usaha yang maksimal. Okay, so it's all about our study. Thank you for your attention. So before we close, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Okay, so see you next time. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.